Pada saat itu, Hani tumbuh waspada dan diam-diam mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apakah sesuatu akan segera terjadi. Mayat Xiong menghela nafas dan bertanya dengan nada putus asa. Mungkinkah kecuali seseorang mencapai tahap akhir transformasi dewa tidak ada metode lain untuk naik? Linglong melihat tatapan tulus mereka dan tersenyum. Dengan sikap yang sangat menawan dia berkata, tentu saja ada. Terlepas dari aliran roh terbalik, hanya ada satu metode lain. Tetapi hanya layak secara teori. Hanya sedikit yang pernah berhasil dengan metode ini karena sebagian besar mati dalam upaya. Apakah Anda ingin mendengarnya? Tentu saja aku ingin mendengarnya. Siang Sili buru-buru menjawab. Bahkan jika ada bahaya, aku lebih suka mengambil resiko daripada tinggal diam menunggu kematianku. Mayat Xiong berulang kali mengangguk. Aku bisa memberitahumu, tapi ada harganya. Saya akan membutuhkan kalian berdua untuk meminjamkan sesuatu kepada saya untuk membantu saya mendapatkan kembali tubuh saya. Ekspresi licik muncul di wajah Linglong. Meminjami kamu sesuatu. Xiang Zili dan Mayat Xiong tertegun. Itu benar, gumam Linglong. Replika pedang naga iblis dan 2 jimat pemecah dunia rekan Dao Xiang. Xiang Zili tidak ragu dengan proposal Linglong dan langsung setuju. Mayat Xiong di sisi lain terombang-ambing, tetapi dia akhirnya menggetarkan gigi dan mengangguk. Tidak peduli betapa berharganya pedang darahnya, itu jauh di bawah jalan setapak menuju alam roh. Beberapa saat kemudian, 2 jimat kuning dan pedang merah tua setinggi kaki muncul di tangan Linglong. Wanita itu dengan cermat memeriksa mereka dan bermain-main dengan pedang merah tua. Cahaya merah kabur di udara sebelum dia mengangguk puas. Dia menoleh ke mereka berdua dan berkata, selain aliran roh terbalik, ada satu simpul spasial yang lemah yang menghubungkan dua bidang. Kekuatan duniawi dari lokasi ini sangat lemah, sehingga ada air mata spasial yang menghubungkan kedua dunia. Dengan kekuatan yang cukup, Anda bisa membuka jalan menuju alam roh. Di masa lalu ketika para penatua iblis menyerbu dunia fana, itu melalui metode yang serupa. Kalau tidak, akan sulit bagi para penguasa suci mereka untuk memasuki dunia ini. Tidak peduli sekuat apapun mereka. Simpul spasial, Xiang Zili bergumam. Yang lain memasang ekspresi ingin tahu ketika mereka mendengar ini. Linglong dengan acuh tak acuh menjelaskan. Mengingat betapa luasnya dunia ini, mereka akan sulit ditemukan. Selama zaman kuno, mereka hanya menemukan selusin poin seperti itu. Dan itu kadang-kadang akan mengubah posisi. Tetapi ada beberapa yang memiliki lokasi tetap. Bagaimanapun, mereka sangat tidak stabil. Bagian-bagian di sana kadang-kadang akan runtuh, dan hanya keberadaan sementara membuat mereka sangat berbahaya. Tetapi apa yang paling berbahaya ketika melewatinya bukanlah ketegangan batas antara alam, tetapi badai spasial yang akan timbul dari ketidakstabilan mereka. Bahkan karakter yang sangat kuat akan menemukan kematian tertentu jika mereka tertarik padanya. Adapun lokasi mereka, saya tahu beberapa. Tetapi tahun yang tak terhitung telah berlalu. Sebagian besar dari mereka kemungkinan menghilang atau mengubah lokasi. Ini tergantung pada Anda untuk menemukan simpul spasial baru. Tetapi sebelum Anda pergi, saya memiliki lokasi simpul asli saya, metode untuk menemukannya dan detail khususnya. Kalau begitu, kami harus berterima kasih kepada selir kekaisaran atas masalahnya. Mayat Xiong dan Xiang Zili sangat gembira. Dan mereka berdua menawarkan selip giok putih kepada wanita berambut perak itu. Linglong kemudian menuliskan informasi itu sebelum mengembalikannya. Di samping, Lin Yinping memandang dengan penuh kerinduan. Tapi dia tidak berani meminta informasi. Linglong kemudian berkata, baiklah, pertukaran sudah berakhir. Dan mengingat pengalaman Anda harus bisa menilai apakah informasinya asli. Sekarang saya akan kembali ke saku lantai 9. Jika Anda tidak ingin ditarik, pergi. Saya tidak bisa menjamin jika iblis penatua akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Xiang Zili dan Mayat Xiong mengucapkan beberapa kata lagi untuk mendesak keputusannya. Tetapi mereka segera menyerah dan tidak banyak bicara sebelum terbang. Lin Yinping melirik Han Li sebelum diam-diam mengikuti. Dalam sekejap mata, hanya Han Li dan Linglong yang tersisa. Han Li menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh dan mata menyipit. Dia di sisi lain sedang mengawasi pintu keluar aula.
Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Keduanya cukup bijaksana. Mereka tidak meninggalkan rasa spiritual untuk mengorek. Kamu bisa mengeluarkan prasasti kristal surga itu sekarang." Hani menghela nafas dan menjawab, "Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku benar-benar memiliki prasasti itu? Jika itu bukan prasasti kristal surga, lalu apa itu?" Jangan lupa bahwa sebagian dari jiwaku adalah roh artefak Anda, dan dia melihat karakter kuno tertulis di atasnya. Selama Anda membantu saya dalam mendapatkan kembali tubuh saya, penguasa 8 roh akan menjadi milik Anda, dan saya bahkan akan meninggalkan kuali surgawi di tangan Anda. Meskipun harta roh biasa sangat langka, itu bukan harta kelas atas dengan cara apapun di dunia roh. Tapi yang saya temukan aneh adalah saya memiliki kesan Anda masih memiliki harta karun. Tapi saya tidak ingat apa. Kamu tidak melakukan trik pada fragmen jiwaku kan? Dengan mengatakan itu, Linglong dengan dingin memelototinya. Hani merasa jantungnya berdegup kencang, tapi dia dengan tenang menjawab, "Senior pasti bercanda. Dengan indera spiritual Anda yang luas, bagaimana mungkin seorang kultivator jiwa baru lahir dapat menipu Anda?" Linglong mencibir dan memeriksa Hani dengan tatapan jahat. "Aku tahu bahwa fakta roh artefak belum menghilang, dan bahwa ada memori yang terkait dengannya yang disegel. Saya cukup ingin tahu harta apa yang Anda miliki yang Anda pegang bahkan lebih kuat daripada kuali surgawi." Ekspresi Hani berubah tidak sedap dipandang. "Apa yang kamu rencanakan dengan informasi itu?" Boneka mirip manusia itu kabur ke sisinya dan mulai bersinar dengan lapisan cahaya perak. Hani sudah memutuskan sendiri. Jika dia bermaksud mengajukan pertanyaan tentang botol itu, dia akan berusaha untuk membangkitkan Silvermoon dengan paksa melalui ikatannya sebagai roh artefak. Tapi itu lebih mungkin bahwa dia akan ditangkap sebelum Silvermoon dibangunkan. Bagaimanapun, dia tidak berdaya dalam menghadapi kemampuan tahap transformasi dewa. Tapi untungnya dalam keadaan mereka saat ini, Linglong tidak berani melukainya. Wajah Linglong menjadi dingin dan alisnya berkerut menunjukkan sedikit permusuhan. Hani dengan waspada menatapnya dan mengeluarkan kipas trifem dari lengan bajunya. Diam-diam melemparkan teknik juga. Pada saat yang sama, boneka mirip manusia itu mengeluarkan busur kecil ke tangannya juga. Kemudian terdengar suara berkotek, dan warna merah cerah dan senyum manis tiba-tiba muncul di wajah wanita itu. Pikiran Hani menganga dan dia berteriak, "Silvermoon, itu kamu." "Tuan, kamu cukup licik untuk menutup ingatanku tentang botol itu sebelum aku bergabung bersama dengan Longmeng. Kalau bukan karena perasaan spiritual kami terluka parah dalam pertempuran melawan iblis, memaksa jiwa Longmeng terbengkalai, aku takut kau benar-benar tidak akan lolos dengan menyegel ingatanku." Melihat bahwa jiwa Silvermoon telah benar-benar mengambil alih, Hani santai dan dengan gembira berkata, "Tidakkah kamu juga setuju untuk memiliki ingatanmu disegel? Bagaimana lagi bisa dengan mudah berhasil? Meskipun aku sudah mengambil kendali, jiwa Longmeng masih jauh lebih kuat daripada milikku. Setelah istirahat singkat atau ketika jiwa kami berikutnya mengalami kerusakan, dia akan mendapatkan kembali kendali. Dan meskipun dia telah menemukan ingatan tersegel dari sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk mengoreknya. Ukuran pemblokiran sederhana seperti itu sangat mudah rusak. Jika guru benar-benar berharap agar informasi tentang botol kecil itu tetap tersembunyi, Anda perlu menggunakan teknik penyegelan roh. Dalam kondisi saya saat ini, Anda hanya dapat menyegel sejumlah kecil informasi. Dengan cara ini, itu akan tetap tersembunyi bahkan jika sesuatu terjadi pada kami berdua, atau jika aku bukan lagi roh artefakmu. Maka itu akan dilakukan." Kebahagiaan pelan memudar dari wajah Hanli, dan dia dengan cemberut bertanya, "Ngomong-ngomong, jika Anda merebut kembali tubuh Anda, apakah Anda benar-benar akan kembali ke alam roh?" "Aku harus." Sebuah ekspresi aneh berkilau di wajah Silvermoon. "Longmeng tidak bisa memanggil aliran roh terbalik sendirian, karena kami rusak dan bagian dari yang lain, dan hanya setelah saya kembali ke alam roh, saya akan memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari status roh artefak." Untuk sementara waktu, Hani tetap diam. Silvermoon pelan-pelan berkata, "Bagaimana kalau guru yang melemparkan tekniknya terlebih dahulu? Kita tidak punya waktu untuk berunding. Sebentar lagi saya akan menggunakan jimat pemecah dunia untuk membuka lorong ke lantai 9, dan saya akan menggunakan bilah darah untuk berurusan dengan iblis. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan prasasti kristal surga.
Selama kamu bisa mengaktifkan formasi mantra penekan, aku bisa menggunakan kemampuan melahap jiwaku untuk dengan paksa mengambil kembali tubuhku. Setelah saya melahap fragmen jiwa Yuanca, masalah ini akan selesai. Baiklah, aku akan meletakkan formasi mantra sementara kalau yang lain kembali. Hani mengangguk dan membalik tangannya, mengeluarkan satu set alat pembentukan mantra. Dia mengirim mereka ke tanah dalam garis-garis cahaya, segera menutupi sepertiga aula dalam kabut cahaya biru. Silvermoon hanya duduk diam dan mengawasinya. Hani duduk di seberangnya dan menatap wajahnya yang tanpa cacat. Saya akan mulai, hati-hati. Dengan mengatakan itu, Hani membentuk gerakan mantra dan setitik cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya saat dia meneriakkan mantra yang agak samar. Sesaat kemudian, cahaya yang menyala dipancarkan, benar-benar menyelimuti keduanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, nyanyian berhenti. Silvermoon menghela nafas dan cahaya menghilang. Dia menempelkan tangannya ke dahinya, mengkhianati sedikit rasa sakit dari wajahnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Hani bertanya dengan cemas. Wajah Silvermoon kembali normal dan dia dengan manis tersenyum padanya. "Aku baik-baik saja, tekniknya berhasil. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kendali, dia tidak akan dapat memulihkan ingatan yang tersegel. Ayo pergi, kita tidak punya waktu untuk kalah. Longmeng bisa bangun kapan saja." Kecantikan aslinya yang menyentuh hati telah kembali sepenuhnya. Hani menatap Silvermoon dan dengan ragu mengangguk setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja. Keduanya kemudian berdiri dan Silvermoon melambaikan tangannya melepaskan jimat kuning ke dinding aula. Akibatnya letusan cahaya kuning melintas dan dinding kesaku spasial lantai 9 terobek. Setelah bilah darah menghantam dinding, Hani mengikuti dengan kipasnya, melepaskan aliran api 3 warna diikuti oleh pedang emas. Bonekanya juga melepaskan busurnya, menembakkan panah api yang menyilaukan pada titik yang sama. Akhirnya tembok itu bengkok beberapa kali sebelum akhirnya dibubarkan dengan paksa. Dengan adanya lubang, gumpalan iblis-iblis terbang keluar. Silvermoon menjerit dan terbang ke dalam sebagai garis putih. Hani membuka sayap badai petirnya dan mengikuti. Begitu dia masuk, dia melihat untayan ki iblis bertinta yang tak terhitung jumlahnya bergerak di udara. Bibirnya melengkung ke bawah dan dia memanggil perisai perak dari lengan bajunya, membentuk penghalang cahaya perak di sekelilingnya dengan kabur. Begitu ki iblis hitam itu menyentuh penghalang, dia bisa mendengar suara gemeretak saat ki iblis itu benar-benar merusak penghalang itu. Wajahnya mengernyit ketika melihatnya redup. Ketika dia memasuki pusaran ki iblis di laut tak berujung surgawi selatan, ki iblis itu tidak semengerikan dan setebal itu. Karena dia tidak memiliki banyak petir penakluk iblis yang tersisa karena pertempuran sebelumnya, dia harus mengandalkan perisai perak untuk melawan ki jahat. Tetapi mengingat seberapa cepat itu memudar, dia tidak akan punya banyak waktu. Dengan mengingat hal itu, Hani melirik Silvermoon. Dia saat ini diselimuti cahaya optimis yang terbentuk dari bilah darah. Setiap kali ki iblis mendung di dekatnya, itu tidak bisa menyentuhnya. Sepertinya dia punya alasan kuat untuk meminta pisau darah dari mayat Xiong. Silvermoon berteriak kepada Hani sebelum langsung menembak ke arah pusat. Hani kabur dan mengikuti di belakangnya. Cahayanya menghilang di sepanjang jalan saat dia menyembunyikan diri. Pada saat yang sama, tawa Silvermoon yang menggemaskan terdengar dari arah altar, diikuti oleh beberapa lolongan serigala dan suara frustasi Yuanca. Karena kamu berani kembali, aku akan mengubahmu menjadi iblis." Di atas altar, 2 bidang cahaya merah dan hitam bersatu, berkelap-kelip dengan kekuatan murni ketika ledakan kadang-kadang pecah keluar dari mereka. Tekanan spiritual raksasa yang dilepaskan menyebabkan ki iblis di dekatnya mendistorsi dan mengacaukan, seolah-olah mereka adalah 2 tsunami yang bertabrakan. Untuk sementara waktu, tidak diketahui siapa yang memiliki keunggulan. Ketika Hani melihat bahwa Silvermoon dipegang teguh, dia merasa agak lega. Dan cahaya biru bersinar dari matanya saat dia menatap ke laut hitam di sekitarnya. Meskipun ledakan bendera angin hitam telah sepenuhnya memusnahkan altar, 2 tablet raksasa di atasnya dibentuk dari giok roh fleksibel, bahan kuno yang tidak begitu mudah dihancurkan. Salah satu dari 2 tablet harus dapat digunakan dengan prasasti kristal surga. Setelah beberapa saat, Hani melihat tumpukan batu dan menemukan 2 tablet terkubur di dalamnya.
Salah satunya tertanam dengan lambang panggilan naga yang hancur, tetapi yang lain terbaring di samping utuh. Sangat senang, Hani dengan cepat melirik pertempuran di atasnya dan mengedarkan teknik penyembunyian kinya, menahan auranya sampai batas tertinggi sebelum jatuh. Tanpa diduga, dia turun dengan mulus dan tanpa disadari. Dengan kakinya dengan cekatan mendarat di puing-puing. Hani membalik tangannya dan menghasilkan tongkat Gyo. Saat cahaya biru terang memancar dari itu, penghalang kuning samar benar-benar menyelimuti,nya dan dia tenggelam ke tanah. Ketika dia sampai di loh batu, dia merasakan kekhawatirannya yang tersisa terangkat. Pada saat itu dia tidak ragu-ragu lagi dan memanggil bola cahaya biru dari kantong penyimpanannya. Hani memandangi bentuk prasasti kristal surga yang panjangnya setengah kaki. Dia kemudian melemparkan tongkat batu giok di atasnya dan mengambil prasasti itu ke tangannya. Setelah menanamkannya dengan kekuatan spiritualnya, prasasti itu gemetar dan seluruh tubuhnya bergetar dan berkedip dengan cahaya yang cemerlang. Hani fokus dengan lembut menekan prasasti kristal pada tablet raksasa, dan itu tenggelam cukup dalam untuk menyembunyikan keseluruhannya. Sebelum Hani bahkan bisa memproses perubahan, reaksi tiba-tiba terjadi. Lapisan cahaya biru mekar dari tablet, dan tiba-tiba tenggelam jauh ke dalam tanah seolah sangat berat, tergelincir keluar dari genggaman Hanli. Setengah dari tablet menjadi tertanam dan berbalik. Ketika bagian atas tablet mengeluarkan teriakan yang tenggelam, sebuah teriakan marah keluar dari bola cahaya hitam di langit. Hati Hani bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia menunjuk ke perisai perak. Setelah itu melonjak beberapa kali dalam ukuran. Kemudian seberkas cahaya hitam menghantam posisinya. Setelah ledakan besar, cahaya hitam pecah, membenamkan area 40 meter dalam kegelapan. Puing-puing dengan cepat menguap ketika cahaya menyapu di atasnya, mencapai energi perak yang cemerlang yang diletakkan di bawahnya. Ekspresi Hani berubah tipis saat penghalangnya bergetar keras dari dampaknya. Dia memukul perisai perak dengan beberapa segel mantra. Tiba-tiba mengubah permukaannya menjadi mengkilap. Sebagian besar kegelapan kemudian meluncur di atasnya, memberikan penghalang penangguhan yang sangat lemah. Yuanca hanya bisa melepaskan serangan tunggal ini sebelum kembali menghadapi Silver Moon. Bentrokan lain pasti akan merusak pertahanannya. Tetapi karena sangat marah, Yuanca tidak lagi menghindari serangan Silver Moon dan berulang kali melepaskan cahaya hitam dari mulutnya. Iblis-iblis di dekatnya melonjak sampai mereka setinggi 10 meter, bergerak untuk menelan Silver Moon. Tapi bagaimanapun, itu jelas sudah terlambat. Serangkaian getaran bergetar mengguncang saku spasial, diikuti oleh puluhan pilar cahaya yang meletus dari tanah, mengembun menjadi pilar batu setinggi 100 meter. Setiap pilar berkelap-kelip dengan energi yang tidak wajar, dan cincin-cincin cahaya beragam berwarna berkeliaran di permukaannya. Acara yang tak terbayangkan terjadi. Cincin berputar, menyebabkan ki iblis hitam pekat yang awalnya mencekik udara untuk berputar ke arah cincin seperti ngengat ke api. Pada saat yang sama, bola cahaya hitam di udara melepaskan benang yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu seolah-olah sebuah jaring berputar di udara. Dalam sekejap mata, bola besar putih murni yang berkelap-kelip terbentuk di sekitar pilar seukuran gunung kecil. Hani sudah terbiasa dengan metode formasi untuk mengetahui bahwa pembatasan sudah diaktifkan, sehingga dia terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam tablet tanpa penundaan. Cincin spiritual pada pilar menebal dan menyerap ki jahat pada tingkat yang menakjubkan. Dalam beberapa nafas, hampir semua iblis jahat di daerah itu dikonsumsi oleh pilar batu. Akibatnya, serigala hitam berkepala dua mendapati dirinya pada kerugian yang jelas saat pertarungannya melawan Silver Moon berlanjut. Serigala melolong saat terus bertarung dengan sengit, tapi Silver Moon tak henti-hentinya di dalam bola merahnya. Lega, Hani memukul prasasti itu dengan segel. Tablet batu merilis rangkaian drone, dan segera setelah itu, bola putih raksasa menggantung di langit dengan agresif turun. Sebelum mendekati altar yang rusak, tekanan spiritual yang menindas sangat mengkhawatirkan serigala berkepala dua, memaksanya melepaskan diri dari konfliknya dengan Silver Moon. Namun Silver Moon punya rencana lain dan mendengus dingin ketika tubuhnya kabur dari pandangan. Bola itu jatuh dan kabut putih susu langsung memenuhi lubang yang tersisa di altar. Kemudian cahaya benar-benar memudar untuk mengungkapkan penghalang kristal yang menyegel ki jahat di dalamnya. Ketika Yuanca melihat ini, dia tahu kekalahannya dengan cepat mendekat. Dia liar melihat sekeliling dan matanya jatuh ke tablet batu raksasa.
Setelah menggunakan lambang panggilan naga sebelumnya, dia segera menebak apa yang sedang terjadi dan geraman sengit menyala di wajahnya. Dengan lolongan, dia kabur dan membuat 3 salinan dirinya langsung menerkam ke arah Hanli. Cahaya merah tua pecah dari sisi Hanli, diikuti oleh lautan darah yang muncul dari cahaya dan menyelimuti sekitarnya. Serigala-serigala itu telah ditelan darah dan terperangkap di dalamnya. Sementara itu, bola cahaya perak berkelap-kelip dari dalam lautan berdarah, dan badai bara menyerbu keluar darinya, membungkus ketiga serigala yang terperangkap. Ketiganya terkejut dan mengangkat kepala, masing-masing mengeluarkan awan hitam untuk memblokir serangan. Tidak ketinggalan, Hadi membalik tangannya, memanggil kipas Rifem ke dalamnya. Dia melambaikan harta ke arah serigala hitam itu. Dengan cincin yang jelas, burung api setinggi 3 kaki keluar dari kipas, langsung menyelam di setiap serigala. Bahkan sebelum mereka tiba, panas mereka mendidihkan daerah di dekatnya. Mata serigala hitam itu mengkhianati teror. Bagus, Silvermoon berseru kegirangan. Dengan tangannya membentuk gerakan mantra, tubuhnya menjadi kabur. Bersinar dengan cahaya perak sebelum berubah menjadi serigala sepanjang 3 meter. Ketika Yuanca melihat bahwa Silvermoon mengambil bentuk serigala besar, sesuatu muncul di benaknya. Dan dia dengan ketakutan berteriak, "Pelahap jiwa, tidak, jangan berani." Segera, serigala mengambil nafas dalam-dalam dan meludahkan aliran ki merah, membungkus tubuh mereka dalam lapisan api merah. Ketika nyala api menyentuh darah, lautan secara mengejutkan menguap. Dalam sekejap mata, serigala mendapatkan kembali kebebasan mereka dan menembak ke udara dengan cahaya hitam mengaburkan tubuh mereka. Tapi saat terbang 40 meter, gemuruh petir menghantam udara dan kilat perak muncul di depan mereka. Sebelum serigala bisa mengubah arah, benang biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cahaya perak, mengikat serigala secara keseluruhan. Ketakutan, bentuk serigala dari Yuanca dengan cepat mengacungkan api hitamnya untuk memenuhi benang biru yang akan datang. Tapi benar-benar bertentangan dengan harapannya. Dengusan dingin terdengar dari kilat perak dan benang tidak tersentuh sedikit pun. Hati iblis tenggelam. Dia mendapati dirinya sepenuhnya terkendali ketika Silvermoon muncul di hadapannya dan memasuki tubuhnya dalam beberapa kilatan cepat. Serigala besar bergetar dan kedua kepalanya mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Tubuhnya mulai berkedut dan gemetar dengan kejang. Salah satu kepala tiba-tiba menjadi lamban karena mantra, tetapi segera menjadi penuh dengan kehidupan dan bulunya berubah perak. Segera memiringkan kepalanya dan menggigit leher kepalanya yang lain. Pemiliknya belum mengundurkan diri, itu juga menggigit leher kepala lainnya, dan kedua kepala menemukan diri mereka saling merobek leher masing-masing. Saat pertempuran dimulai, petir perak memudar untuk mengungkapkan Hanli memegang kuali surgawi. Wajahnya mengkhianati wajahnya ketika dia menyaksikan serigala berkepala 2. Meskipun kepala perak melakukan serangan pertama, kerusakan telah langsung disembuhkan. Lapisan ki hitam berlari keluar dari kepala serigala hitam sebagai tanggapan dan bertarung dengan semangat yang meningkat. Ekspresi Hani tenggelam dan dia menjentikan kuali surgawi, menyembunyikan cincin yang jelas darinya. Serigala besar yang terperangkap bersinar cemerlang dengan cahaya dan segera tegang. Tubuh serigala tidak bisa lagi bergerak. Segera setelah itu, sebuah petir melompat dari mulutnya dan mengenai kepala serigala hitam. Cahaya kemasan pecah dan busur tipis melompat di udara, langsung menghampurkan ki iblis berkumpul di sekitar kepala serigala hitam. Dia menjerit kesakitan saat ki iblisnya membusuk. Kepala yang lain kemudian mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan hantu serigala perak. Itu diregangkan ke depan dan mengambil kepala hitam ke dalam mulutnya sebelum menarik kembali dan merobek massa cahaya hitam bersamanya. Cahaya berfluktuasi dalam bentuk dengan konsistensi lumpur sebelum akhirnya mengambil bentuk berbagai wajah hantu. Mereka semua memiliki ekspresi ganas dan bertukar taring dan cakar dengan siluet perak. Iblis perak menatap dengan jijik dan berkobar dengan cahaya yang mengikat, tumbuh beberapa kali dalam ukuran. Itu menelan iblis hitam dalam satu tegukan dan menyusut, lalu memasuki kembali kepala serigala perak. Dalam sekejap mata, kepala serigala hitam berdiri diam dan matanya menjadi lesu. Kepala perak sedikit memperhatikan hal ini, dan malah menekuk kepalanya dan gemetar, seolah-olah itu sangat kesakitan. Hani merasa lega dengan pemandangan ini dan melemparkan kuali ke arah serigala, menunjuknya beberapa kali di sepanjang jalan. Kabut azure tersapu keluar dan mengepung serigala besar ke dalam kubah besar.
Setelah itu, Hani melihat sekelilingnya dan menembak ke arah segel di dekatnya dengan ekspresi penasaran. Ketika dia tiba di atas puing-puing altar, dia menurunkan tangannya dan menjentikan beberapa bola api merah. Setelah serangkaian letusan, lubang besar muncul di depannya. Cahaya hitam menyala mengungkapkan fragmen kecil di dalamnya. Bonekanya yang seperti manusia menggenggam dan memanggil mereka dengan mudah. Di bawah pemeriksaan ketat, Hani menemukan mereka sebagai sisa-sisa bendera angin hitam. Meskipun harta itu telah dihancurkan, masih memancarkan jumlah ki spiritual yang mencengangkan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana memulihkan harta itu, bahan yang digunakan untuk memperbaikinya sudah lama punah. Sulit mengatakan berapa biayanya. Setelah itu selesai, Hani melirik ke arah serigala besar. Kemudian dia terbang ke sudut spasial sampai ke langit-langit. Dia berhenti dan mengenakan wajah hikmat. Dia melihat cahaya hijau mengambang di dekatnya. Penguasa kayu hijau perlahan-lahan berputar di udara. Penguasa 8 roh. Sebagai harta Buddhis, penguasa menaklukkan seni iblis. Menyangkal Yuanca menggunakannya. Tentu saja akan berbeda jika iblis benar-benar memulihkan kekuatannya. Hani tidak berani gegabah berinteraksi dengan harta karun itu. Ketika dia pertama kali memperoleh kuali surgawi, dia hampir kehilangan nyawanya karena api es surgawi. Dia tidak tahu bagaimana reaksi penguasa 8 roh akan bereaksi. Dengan pemikiran itu, Hani memiliki boneka seperti manusia di sisinya meraihnya. Dia sangat senang melihat bahwa tidak ada reaksi dan mengambil harta dari tangan boneka itu. Penguasa sangat halus, memiliki sentuhan dingin dari batu giok yang dipoles, dan itu bersinar dengan cahaya hijau. Tetapi yang mengejutkannya, tidak ada reaksi setelah dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Pada saat itu, dengusan teredam terdengar dari serigala besar, dan letusan cahaya hijau membebaskannya. Dalam keterkejutannya, Hani buru-buru menyingkirkan penguasa 8 roh dan dengan cepat menunjuk kuali surgawi ke kejauhan. Dalam sekejap mata, itu terbang ke genggamannya dalam garis biru. Hani menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat ke kejauhan. Setelah cahaya hijau memudar, serigala besar pelan berdiri dengan anggun. Bulunya sekali lagi perak putih dan menatap Hani dengan kepala tunggalnya. Hani bersukacita dan segera terbang. Tetapi dia berhenti di tengah jalan ketika dia merasakan tatapan dingin serigala. Jantungnya berdegup kencang dan dia merasa ada yang tidak beres.